everyone. Video ini mau menjelaskan apakah untuk tetap merayakan feast setelah kematian Kristus di kayu salib adalah satu penghinaan terhadap Jehovah. Karena ada yang membuat pernyataan bahwa untuk masih merayakan feast setelah Kristus mati di kayu salib adalah satu penghinaan dengan menggunakan kutipan Roh Nubuat di Review and Herald June 14, 1898 paragraf ke-16. Kutipan ini mengatakan bahwa untuk tetap melakukan these rites, dan these rites ini adalah rites dengan ceremonies, ialah satu penghinaan bagi Jehovah. Jadi artinya mereka berkesimpulan bahwa these rites dengan ceremonies ini termasuk the feast. Dan dari mana mereka bisa ambil kesimpulan itu? Sementara kutipan ini tidak menunjukkan atau menulis bahwa these rites dengan ceremonies adalah the feast. Ayat yang mereka gunakan ialah Imamat 23 ayat 37. Di ayat ini dikatakan the feast of the Lord fungsinya untuk mempersembahkan korban-korban persembahan. Dan mereka punya reason ialah tanpa persembahan ini tentu saja tidak perlu feastnya. Karena feastnya fungsinya untuk mempersembahkan dia punya korban-korban. Sehingga waktu Kristus mati di kayu salib, korban-korban binatang tidak dibutuhkan lagi, otomatis katanya the feast-nya juga disingkirkan. Sehingga setiap kali dibilang rites dengan ceremonies, dan ceremonies ini adalah ceremonial law, hukum upacara, setiap kali dikatakan di kutipan Roh Nubuat rites dengan ceremonies, mereka simpulkan itu termasuk juga the feast. Sehingga di kutipan ini dikatakan kalau kita tetap melakukan ini rites yang mereka artikan adalah the feast juga, itu adalah satu penghinaan bagi Jehovah. Jadi yang kita akan lakukan sekarang ialah untuk membandingkan kutipan Roh Nubuat dengan kutipan Roh Nubuat dan dari Alkitab, apakah itu yang dimaksudkan oleh Nyonya White waktu dia menulis kutipan Review and Herald June 14 ini. Apakah Miss White waktu menulis these rites dengan ceremonies, ceremony law, apakah dia maksudkan the feast juga ditiadakan? Sehingga untuk merayakan feast setelah kayu salib, itu adalah satu insult atau penghinaan terhadap Jehovah. Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat di Review and Herald Mei 6, 1875 paragraf 4. Apa fungsi daripada ceremonial law atau yang Miss White gunakan sebagai the rites? Dikatakan di sini, ceremonial law fungsinya sangat tertentu dalam rencana keselamatan. Jadi ceremonial law ini akan memenuhi tujuan tertentu dalam rencana keselamatan manusia. Apa tujuan tertentunya? Ceremonial law ini, atau rites dengan sacrifices dengan offerings-nya, di-establish agar orang berdosa bisa discern, melihat dan mengerti korban sesungguhnya yaitu Kristus. Orang-orang Yahudi dibutakan mata mereka sehingga mereka nggak bisa melihat Kristus melalui ceremonial law atau persembahan-persembahan yang mereka persembahkan. Sehingga waktu Kristus datang, mereka pakukan Kristus ke kayu salib, sementara yang mereka persembahkan untuk beribu-ribu tahun lamanya, yang melambangkan Kristus, mereka masih lakukan. Sementara kenyataannya mereka pakukan ke kayu salib. Artinya waktu mereka melakukan ceremonial law, mereka nggak mengerti bahwa ini menunjuk kepada Kristus yang sudah datang yang mereka pakukan. Jadi fungsi daripada ceremonial law ialah untuk melihat dan mengerti Kristus sebelum Kristus datang dan mati di kayu salib. Adam melihat Kristus melalui korban yang dipersembahkan sebagai pengganti kematian manusia, sehingga ceremonial law yang dijalankan oleh Adam membuat dia bisa mengerti Kristus di kayu salib walaupun dia hidupnya sekitar 4.000 tahun sebelum kayu salib. Jadi fungsi daripada ceremonial law ialah untuk melihat kayu salib sebelum kayu salib. Dan feast itu kita sudah mengerti bahwa itu adalah waktu-waktu untuk mempersembahkan korban persembahan itu. Artinya the feast yang adalah waktu-waktu yang ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan ini adalah waktu-waktu untuk melihat dan mengerti Kristus di kayu salib sebelum Kristus datang sebagai manusia. Kutipan Selected Messages Volume 1 halaman 233 paragraf 3 katakan, korban-korban binatang ini adalah
object lesson daripada the love of God yang diungkapkan dalam Kristus, tentu saja di kayu salib. Artinya fungsi daripada ceremonial law dan binatang-binatang yang dipersembahkan ialah untuk melihat the love of God yang diungkapkan di dalam Kristus waktu dia tergantung di kayu salib. Artinya feast fungsinya ialah untuk melihat kasih Bapa di dalam Kristus di kayu salib sebelum Kristus datang dan memberi dirinya sebagai korban. Dan waktu-waktu ini ialah untuk melihat kasih Bapa dalam Kristus. Tentu saja kita nggak bisa bilang bahwa ada saatnya setelah kayu salib kita nggak perlu waktu-waktu itu lagi untuk melihat Kristus. Yang kita tidak butuhkan setelah kayu salib ialah korban binatang yang berfungsi sebagai object lesson. Nah, kata lain object lesson adalah perumpamaan, bayang-bayang, type, ilustrasi. Kenapa dibutuhkan ilustrasi? Karena kenyataannya belum kelihatan. Setelah kenyataannya kelihatan, baru disingkirkan ilustrasinya, tapi apakah waktu-waktu untuk melihat kayu salib atau waktu-waktu untuk melihat kasih Bapa dalam Kristus ditiadakan karena kita tidak perlu untuk melihatnya pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan? Apakah feast itu otomatis ditiadakan di saat Kristus mati di kayu salib, sehingga sekarang kita bisa lihat kapan saja kita mau? Ada yang lebih sering, ada yang lebih jarang, dan ada bisa saja yang lihat pun tidak. Karena sekarang waktu-waktu untuk melihat the love of God itu ditentukan dengan kita punya kesibukan schedule, kita punya rencana dalam kehidupan ini yang mendikte kapan kita lihatnya? Atau apakah Kristus masih ada waktu yang ditetapkan untuk melihat kasih Bapa di dalam anaknya di kayu salib sebagaimana orang-orang yang hidup sebelum kayu salib? Di Roma 3:23 katakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Bapa. Artinya kehilangan kemuliaan akibat dosa. Artinya Adam dan Hawa karena mereka berdosa mereka kehilangan kemuliaan. Dan untuk menyelamatkan manusia ialah untuk mengembalikan kemuliaannya dengan catatan mereka tidak berdosa. Di 2 Korintus 3:18 dikatakan, kita memandang kemuliaan Tuhan dan untuk mereka yang hidup sebelum kayu salib melalui ceremonial law dengan dia punya korban-korban yang dipersembahkan sebagai object lesson atau perumpamaan daripada kasih Bapa melalui anaknya yang dipersembahkan di kayu salib. Dan mereka melihatnya melalui ceremonial law. Dan di saat mereka melihatnya, mereka dirubahkan kembali menjadi sama dengan image-nya penciptanya dari glory to glory. Artinya orang yang sudah kehilangan kemuliaannya oleh sebab dosa, caranya untuk dikembalikan kemuliaannya ialah untuk tidak berdosa, adalah untuk memandang kemuliaan Bapa atau karakter Bapa yang diungkapkan di kayu salib. Waktu kita melihat kayu salib, di mana Kristus digantung di situ mengungkapkan kasih Bapa. Dan untuk orang-orang yang hidup sebelum kayu salib, mereka melihatnya melalui dia punya object lesson, perumpamaannya, yaitu ceremonial law yang mempersembahkan korban-korban atau rites and ceremonies sesuai dengan istilah yang Nyonya White gunakan. Pertanyaannya, apakah waktu-waktu untuk melihatnya, kata lainnya feast, juga ditiadakan di kayu salib? Di 1 Yohanes 4:9 dikatakan, dalam cara demikianlah atau dalam cara inilah kasih Bapa diungkapkan, dan caranya ialah Bapa mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Yohanes 3:16, kasih Bapa yang menyebabkan dia memberikan anaknya. Dan kita mengerti bahwa kasih Bapa kita lihat di kayu salib. Anaknya tergantung di kayu salib, mati kematian manusia adalah pengungkapan kasih Bapa yang untuk mereka sebelum kayu salib dilihat melalui dia punya object lesson atau melalui mereka punya rites and ceremonies. Apa hasilnya waktu kita melihat kasih Bapa? 1 Yohanes 4:19 katakan, di saat kita melihat kasih Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita, kita sekarang mengasihi dia. Artinya, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan berdosa karena untuk mengasihi Tuhan di Yohanes 14:15, kita akan memelihara hukum-hukumnya. Dan untuk memelihara hukum-hukumnya ialah untuk tidak berdosa. Jadi dari Roma 3:23,
orang yang berdosa kehilangan kemuliaannya, sampai di Yohanes 14:15 kita tidak berdosa karena kita mengasihi Dia, karena kita melihat Bapa mengasihi kita melalui anaknya di kayu salib, karena kita memandang kayu salib, melihat kasih Bapa di dalam anaknya pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, atau the feast. Tapi sekali lagi, apakah the feast-nya sudah ditiadakan juga dengan dia punya object lesson korban-korban, sehingga kita tidak butuhkan feast, atau kita bisa lihat kayu salib kapan saja kita mau? Jawabannya kita ke buku Kisah Para Rasul halaman 390 paragraf pertama. Waktu Rasul Paulus mengajarkan Injil, kabarannya berhasil untuk menjangkau orang-orang Gentiles, dan ini membuat orang-orang Yahudi marah kepada dia. Apa yang membuat orang-orang Yahudi marah terhadap pekabaran Rasul Paulus? Mereka katakan bahwa ajaran Rasul Paulus ini membuat semua orang tidak perlu lagi untuk merayakan the rites and ceremony law. Bahwa kalau kita masih merayakan rites dengan ceremony law, itu adalah satu penghinaan. Dan Rasul Paulus bilang bahwa orang-orang yang terima Kristus ini, mereka dibebaskan untuk observe atau merayakan rites and ceremonies. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi marah? Tentu saja mereka masih melakukan rites dengan ceremonies, artinya mereka masih mempersembahkan korban binatang setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kita bisa melihat kenapa itu adalah satu penghinaan, karena untuk masih mempersembahkan korban-korban binatang atau rites dengan ceremonies ini ialah untuk menyangkal kematian Kristus di kayu salib. Itu adalah penghinaan. Saya setuju. Dan oleh sebab itu orang-orang Yahudi marah dan mau membungkamkan pekabarannya, termasuk pekabarnya Rasul Paulus mau dibunuh. Jadi setelah Rasul Paulus mendengar bahwa ada rencana untuk membunuh dia punya rencana untuk ke Yerusalem untuk memelihara Passover harus dibatalkan. Tapi dia masih berharap untuk berada di Yerusalem untuk merayakan Pentecost. Kita tahu bahwa Passover itu dirayakan hari ke-14 bulan pertama dan diikuti dengan 7 hari unleavened bread atau roti tak beragi yang mulainya hari ke-15 sampai hari ke-21. Jadi Rasul Paulus sebelum dia tahu bahwa ada rencana untuk membunuh dia punya rencana ialah untuk berada di Yerusalem untuk Passover. Tetapi karena ada rencana untuk membunuh dia, sehingga dia batalkan rencananya untuk ke Yerusalem, tapi dia masih rencana untuk berada di Yerusalem untuk merayakan Pentecost. Di Kisah 20 ayat 6, kita melihat bahwa Rasul Paulus berlayar dari Filipi setelah hari-hari roti tak beragi. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus tidak ke Yerusalem untuk merayakan Passover. Dia berlayar dari Filipi setelah hari-hari unleavened bread. Kita tahu bahwa Passover sampai unleavened bread itu totalnya 8 hari. 1 hari Passover dan 7 hari unleavened bread. Sehingga dia di Filipi untuk 8 hari, 1 hari Passover dengan 7 hari unleavened bread. Kenapa dia di Filipi? Karena dia enggak berada di Yerusalem, karena dia mengetahui bahwa ada orang-orang yang merencanakan untuk membunuh dia. Sehingga dia berada di Filipi. Dan kutipan berikutnya, Kisah Para Rasul 390 paragraf 4 dikatakan, di Filipi, Rasul Paulus tinggal di situ untuk memelihara Passover. Dan Passover itu adalah hari ke-14 bulan pertama. Dan dikatakan dia bersama-sama dengan orang-orang Filipi untuk 8 hari feast. Sementara di Kisah 20 ayat 6 dikatakan dia tinggalkan Filipi setelah hari-hari unleavened bread. Dan unleavened bread itu adalah 7 hari setelah Passover. Artinya 1 hari Passover tambah 7 hari unleavened bread adalah 8 hari. Dan Roh Nubuat bilang dia di Filipi untuk 8 hari. Artinya Passover tambah unleavened bread, dia 8 hari di situ. Artinya kita bisa lihat bahwa Rasul Paulus masih memelihara the feast tanpa mempersembahkan korban bakaran atau ceremony law. Jadi sesuai dengan tulisan Nyonya White bahwa Rasul Paulus memelihara the feast tanpa mempersembahkan korban binatang yang harus dibunuh yang melambangkan Kristus sudah mati di kayu salib,
Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa penghinaan terhadap Jehovah itu ialah kalau keep the feast. Penghinaannya ialah kalau mereka masih mempersembahkan binatang sebagai korban kalau Kristus sudah mati di kayu salib. Dan kutipan Roh Nubuat tadi juga tidak mengatakan bahwa penghinaan itu kalau keep the feast. Karena Roh Nubuat bilang Rasul Paulus memelihara Passover dan unleavened bread total 8 hari dan itu adalah feast. Dan itu bukan satu penghinaan. Jadi sangat jelas dari tulisan Roh Nubuat sendiri, waktu kita bandingkan tulisan dia dengan tulisan lainnya dan tulisan-tulisan Alkitab, bahwa penghinaan itu kalau masih mempersembahkan binatang sebagai korban, sementara Kristus sudah mati di kayu salib. Tapi penghinaannya bukan untuk memelihara the feast. Karena Rasul Paulus masih memelihara the feast tanpa dia punya offering atau persembahan-persembahan korban. Artinya untuk bilang di Imamat 23 ayat 37 bahwa feast itu dikawin-mawinkan dan tidak bisa dipisah lagi dengan ceremonial law adalah satu kesalahan yang besar. Itu sudah mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab keseluruhannya. Kita harus membandingkan kutipan Alkitab dengan kutipan Alkitab dan kutipan Roh Nubuat dengan kutipan Roh Nubuat. Apakah mereka semua cocok, serasi? Dan kalau tidak, kita harus tinggalkan. Dan kalau benar, itulah yang kita pertahankan. Jadi kesimpulannya, bukan satu penghinaan untuk memelihara the feast setelah kayu salib ataupun sebelum kayu salib. Penghinaannya ialah kalau setelah kayu salib masih mempersembahkan korban binatang yang sebenarnya tidak perlu lagi karena Kristuslah pengganti korban binatang itu. Sekarang kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Dikatakan di situ, Kristus sudah dikorbankan bagi kita. Artinya Kristus sudah mati di kayu salib, ayat 7. Artinya pengertian ayat 7 ini bicara tentang tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban-korban atau rites dengan ceremonies. Dan kalau memang feast itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan daripada ceremonial law dengan rites, Rasul Paulus akan bilang di ayat 8, oleh sebab itu, jangan kita keep the feast lagi. Sementara yang Rasul Paulus katakan, setelah korban-korban binatang tidak perlu dilakukan lagi karena Kristuslah saya punya sacrifice, dia bilang apa? Let us keep the feast. Inilah buktinya bahwa feast itu dipisahkan dari ceremonial. Jadi bukan satu penghinaan untuk keep the feast setelah kayu salib. Penghinaannya ialah kalau kita masih mempersembahkan korban binatang, karena dengan demikian kita menyangkal Kristus sudah mati untuk kita. Oleh sebab itu, therefore, let us keep the feast. Come, brethren and sisters, to these sacred convocation meetings to find Jesus. He will come up to the feast. He will be present